Norman oh Norman, ungkapan bernada prihatin ini layak diucapkan kepada polisi yang kini tergolek di rumah sakit karena lelah menghibur masyarakat. Ironis memang, Norman yang seorang prajurit bukan terkulai di medan perang atau letih usai menghadapi aksi para demonstran. Sebaliknya, ia letih dan akhirnya jatuh sakit setelah meladeni jadwal safari televisi selama 2 pekan di Jakarta. Idris Kamaru dan Halimah, kedua orang tua Norman yang merasa deraan jadwal putra bungsu mereka di layar kaca, kini hanya bisa pasrah melihat kondisi putra mereka saat ini. Kalau proses tenaga, di Jakarta dia proses tenaga. Kan ada jadwal, kami lihat saja di televisi kan banyak, dari televisi ini kan keluar semua. Jadi mungkin banyak itu jadwalnya. Rumah sakit di Gorontalo sendiri? Iya, nanti baru di Gorontalo baru dia sakit. Iya. Pulang ke Gorontalo, Idris dan Halimah sebenarnya ingin sekali mendengar cerita dari putra mereka selama 2 pekan di Jakarta. Sebagai orang tua, keduanya tentu ingin menyampaikan rasa bangga mereka memiliki seorang putra yang tiba-tiba menjadi orang ternama. Tapi apa yang terjadi? Sang putra yang dinantikan keluarga besar dan para tetangga malah terbaring lemah di rumah sakit. Begini, kalau bisa jadwalnya itu diatur. Jam tidur, jam makan, ada waktu-waktu istirahat. Ya syutingnya istirahat gitu. Kasih istirahat waktunya untuk dia makan, istirahat itu harus ada. Justru karena kalian kejar-kejar dia sampai dia jadi begitu sebenarnya ya. Sebenarnya kita harus atur sama-sama ya. Dari teman-teman yang ngatur entertainnya juga harus kita atur ya. Bribtu Norman kami anggap sudah seperti anak kami sendiri, jadi kami juga ikut prihatin dengan keadaan ini. Sebagai orang tua, Idris dan Halimah tidak hanya prihatin. Lebih jauh mereka juga merasa Norman seolah sudah ditarik keluar dari lingkungan keluarga. Entah siapa yang telah menobatkannya, Norman kini seakan menjadi milik bersama seluruh masyarakat Indonesia. Perasaan serupa juga menyelinap ke hati sanubari sang pacar Indri Hamani. 2 pekan perasaannya dicambuk oleh aksi para artis dan wanita cantik yang memeluk kekasihnya itu. Tapi setelah pulang ke Gorontalo, belum sekalipun ia memeluk lelaki yang sudah 3 tahun menjadi lelaki spesial dalam hidupnya. Sini hari ya. Ini mungkin lagi sibuk. Ngerti dengan keadaan sekarang. Cuma dengan pandangan mata aja tadi. Enggak apa orang kita Thomas kan udah jadi udah kalau memang gitu ya udah biarin aja. Kalau memang susah ketemu ya nggak apa-apa, masih bisa telepon-teleponan ya kan. Indri harus puas hanya dilirik Norman saat tiba di Bandara Jalaluddin. Padahal di hari kepulangan Norman ia berusaha tampil dengan penampilan terbaik. Mengenakan baju putih berpadu jeans, Indri duduk menunggu di dalam mobil. Sesekali ia menelpon seseorang, seperti sedang menanyakan keberadaan Norman. Sayang, ia lagi-lagi harus mengalah pada ribuan warga Gorontalo yang sejak pagi sudah menunggu Norman kekasihnya. Tapi Indri tidak merasa dicampakkan Norman. Dengan malu-malu ia pun menunjukkan cincin yang melingkar di jarinya, seolah menegaskan bahwa Norman tidak mungkin berpaling. Kenangan. Boleh. Kenangan apa? Sama. Oh, Norman juga punya sama cincin yang sama. Belum terpikir untuk menikah. Ya 2015. Ini perjanjian antara Insya Allah. Kalau emang jodoh, dulu kan Tuhan yang ngatur. Kalau lu bilang apa dia? Ya serius, emang dari dulu serius. Jadi kalau untuk soal nikah masih lama ya, 2015 kali. Wanita mana yang tidak bangga melihat sang pacar mendadak jadi orang ternama? Tapi popularitas Norman bisa juga menjadi ancaman untuk hubungan asmara Indri yang sudah 3 tahun dilakoninya bersama Norman.
Sebab cepat atau lambat popularitas akan mendekatkan Norman kepada 3 ujian bagi setiap lelaki: harta, tahta, dan wanita. Selama di Jakarta, Norman dengan tegas menolak godaan harta melimpah dengan beralih menjadi artis. Tapi dalam salah satu kesempatan wawancara, ia dengan sedikit genit mengaku bahwa selama 2 pekan di Jakarta, wanita cantik adalah godaan terbesar yang dirasakannya. Aduh, kalau cuma lagi lihat cewek gitu. Jujur banget sama. Jujur. Gak tahan di mata kalau lihat cewek. Mantap. Tergantung yang di atas. Kalau jodoh, ya nggak kemana-mana. Kemudian itu kami tidak bisa, itu Allah punya kuasa. Mati dan hidupnya Allah punya. Mati dan jodohnya manusia bersama rezeki Tuhan yang menentukan, bukan kita.